Halo guys, karena besok adalah tanggal 17 Agustus, video ini dibuat pada tanggal 16 Agustus 2020. Aku akan membahas beberapa film yang bernamakan perjuangan atau kisah nyata dari Indonesia, dan kejadian-kejadian yang sudah terjadi berdasarkan sejarah dan kisah nyata sejarah Indonesia. Yang pertama tentunya ada film Soekarno Indonesia Merdeka yang rilis pada tahun 2014 yang mengisahkan bagaimana perjuangan Bapak Proklamator Bapak Soekarno untuk memerdekakan negeri ini. Tentunya film ini dibintangi oleh sebagian besar dari artis-artis yang sudah melalang melintang di industri perfilman, seperti Maudy Koesnaedi sebagai salah satu istri dari, atau Ibu Inggit, salah satu istri dari proklamator kita. Seperti ada juga Tika Pravani yang memerankan ibu negara pertama kita, Fatmawati, dan Aryo Bayu yang memerankan Bapak Proklamator kita Soekarno. Tentunya kalau kita ngomongin soal film ini juga didukung oleh Rukman Sardi yang memerankan tokoh Bapak Hatta. Bagaimana perjuangan Indonesia 350 tahun dijajah oleh Belanda, itu dari awal Indonesia dijajah itu kan Soekarno kan belum lahir, sampai dia tertarik di politik karena melihat sejarah ayahnya. Dia dari muda juga diceritakan di sini berambisi untuk masuk ke dalam politik. Ini cerita film ya, kita nggak tahu apakah ini salah satu sinematografi atau bukan. Tapi dari kecil tuh emang sosok Bapak Proklamator berdasarkan film ini sudah menggebu-gebu untuk menaklukkan Belanda di masa penjajahan 350 tahun atau 3,5 abad itu. Sampai akhirnya Bapak Soekarno masih tetap membangun atau mencoba untuk memerdekakan negeri ini dari Jepang pada tanggal 17 Agustus. Akhirnya dia bisa mendapatkan kemerdekaan negeri ini setelah berjuang melawan Belanda dan juga Jepang. Di sini juga diceritakan kisah bagaimana Bapak Soekarno yang harus menghadapi ujian ditangkap Belanda, dan ya seperti sejarah yang kita tahu tidak mudah ya untuk menaklukkan Belanda pada saat itu, dan juga bagaimana usaha Bapak Soekarno untuk melawan sakitnya pada saat harus membacakan teks proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Itu pun juga diceritakan gitu. Semangat untuk Bapak Soekarno untuk mendapatkan status kemerdekaan Indonesia ini lumayan tergambarkan di situ dan diperankan oleh Aryo Bayu tentunya. Film kedua yang menceritakan tentang sejarah Indonesia. Tentunya kita tahu bahwa wanita di Indonesia waktu
sebelum adanya ibu kita Kartini atau Raden Ajeng Kartini itu tidak bisa dibilang belum mendapatkan haknya untuk melakukan kewajiban negara atau politik, termasuk juga sekolah gitu kan. Nah ini dia yang harus kalian tonton adalah Kartini yang mungkin sudah dirilis 2018 yang lalu. Seperti biasa koreksi kalau saya salah. Di sini menceritakan bagaimana dia memperjuangkan hak wanita pada saat zaman Belanda. Ini jauh sebelum kemerdekaan Indonesia yang diceritakan di film Soekarno gitu. Jadi bagaimana dia memperjuangkan pendidikan Indonesia juga di wanita Indonesia juga diceritakan di film ini gitu. Jadi usahanya untuk mendapatkan untuk mendeklarasikan bahwa wanita juga berhak mendapatkan hak-haknya, tidak melulu sebagai waktu itu diceritakan bahwa wanita haknya hanya adalah melayani suami di rumah tangga. Dan walaupun banyak banget halangan, keterbatasan di masa itu, tapi di film Kartini versinya Dian Sastro ini tergambarkan sekali bagaimana perjuangannya Bu Kartini atau Raden Ajeng Kartini untuk mengejar kesetaraan gender. Film ketiga ada Jenderal Sudirman, bagaimana dia berperang gerilya di tengah sakitnya. Itu yang dicoba untuk diceritakan di film Jenderal Sudirman 2017 mungkin 17 ini gitu ya. Di film Jenderal Sudirman 2017 diperankan oleh Adipati yang harus berperang gerilya di masa sakitnya, tapi dia tetap semangat gitu sampai akhirnya karena waktu itu diambil latarnya di tahun 1946, di situ yang masih genting istilahnya, masih ada sebagian penjajah yang ingin merebut kembali negeri ini gitu. Di tengah setahunnya Indonesia merdeka, walaupun tengah sakit dan dilarang oleh, ini plot ceritanya, dilarang oleh Soekarno untuk melakukan perang, tapi dia tetap bersikukuh untuk membela negeri ini walaupun dia tengah sakit. Itulah yang bisa diambil dari film Jenderal Sudirman tahun 2017. Masih banyak lagi tentunya film-film yang bernamakan kemerdekaan, tentunya di tahun ini pun juga ada, tapi karena terbatasnya oleh pandemi, jadi mungkin beberapa film harus dipospon, baik proses syutingnya atau proses produksinya atau penayangannya harus ditunda terlebih dahulu. Jadi pelajaran dari 3 film lama ini yang sudah aku bahas ini adalah kita harus tetap mencintai negeri kita dan belajar dari banyak sekali pahlawan untuk mempertahankan negeri ini. Itu aja guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.